Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfani Fitri Utami, PPG Perjabatan Matematika UGJ Unswagati gelombang 1 tahun 2023. Di sini akan menjelaskan mengenai elaborasi pemahaman pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada materi pemahaman sebagai capaian UBD atau Understanding by Design. Jadi di sini, referensi yang saya ambil adalah buku dengan judul Panduan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Understanding by Design yang ditulis oleh Iwayan Slamet Rahardi, Imade Indra Adiwikananta, Koma Wahyudi Suwardika, dan Eka Khairul Umam. Dan daftar pustakanya bisa terlihat pada layar ya. Kemudian setelah baik, dalam buku tersebut, buku yang berjudul Panduan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Understanding by Design, mengemukakan bahwa UBD itu merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya saja, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Salah satu aspek dalam pemahaman dalam UBD adalah konsep mampu menafsirkan, di mana dalam buku tersebut konsep menafsirkan diartikan dengan menginterpretasikan atau memberikan interpretasi, kemudian narasi dan terjemahan yang memberikan sebuah makna yang baik, di mana peserta didik itu mampu memiliki pemahaman yang dapat menunjukkan suatu peristiwa, mengungkapkan data informasi, dan atau memberikan interpretasi yang baik secara utuh terkait pemahaman dan makna yang mendalam mengenai sebuah konsep itu sendiri. Dan makna tersebut nantinya dapat mengubah pemahaman di mana makna dan pola yang kita anggap berasal dari sebuah peristiwa, data, konsep, dan sebuah pengalaman itu akan mengubah pemahaman dan persepsi kita tentang fakta tertentu. Selanjutnya, pembanding yang, saya ambil yaitu dari kelompok 2 mengenai pemahaman sebagai capaian belajar, UBD mengenai konsep menafsirkan, dan link YouTube-nya, bisa terlihat pada layar ya. Dan kelompok 2 mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD mengenai konsep menafsirkan itu mengemukakan bahwa kerangka UBD, itu merupakan sebuah kerangka pendekatan desain yang diharapkan, hasil belajar yang dicapai dari desain tersebut pada peserta didik itu memiliki pemahaman yang mendalam. Di mana dalam, pemahamannya itu adanya kegiatan menerapkan dan mentransfer pemahaman yang diperoleh serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan kemampuan menafsirkan pada kelompok tersebut itu adalah sebuah kemampuan di mana peserta didik diharapkan mampu menerjemahkan suatu konsep berdasarkan pemahamannya sendiri atau menafsirkan ke dalam bentuk konsep lainnya. Dan dari penjelasan kelompok tersebut dapat disimpulkan bahwa UBD atau Understanding by Design itu merupakan sebuah desain mengenai materi sebuah desain pembelajaran yang menekankan pemahaman, mendalam peserta didik mengenai sebuah materi yang diajarkan. Dan konsep mampu menafsirkan itu adalah salah satu aspek penting dalam UBD yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini terdapat contoh konkret bagaimana peserta didik itu mampu menafsirkan dalam pembelajaran matematika, dalam hal ini yang diambil adalah materi mengenai materi peluang. Nah, sebagai bukti peserta didik telah memahami adalah menceritakan bahwa tentang masalah ya, tentang masalah belajar dengan penuh makna. Peserta didik yang memahami konsep peluang itu mungkin tidak hanya mengingat rumus peluang saja atau teknik perhitungan saja, tetapi juga dapat menceritakan bagaimana sih konsep, tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mereka bisa menceritakan bagaimana peluang digunakan dalam memprediksi hasil dari suatu peristiwa, seperti itu. Di sini dari buku, dan pembahasan dari kelompok 2 tersebut dapat, disimpulkan bahwa UBD tersebut merupakan sebuah desain pembelajaran untuk menciptakan sebuah pemahaman yang mendalam pada peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Nah, salah satu aspeknya yaitu, mampu menafsirkan atau menginterpretasikan konsep-konsep yang diajarkan, di mana mampu menafsirkan artinya kemampuan peserta didik untuk dapat menginterpretasikan dan memberikan makna yang mendalam terhadap materi pembelajaran. Hal tersebut tidak hanya sekedar memahami topik saja secara sederhana, tetapi juga dapat mengaitkan berbagai konteks dan memperluas persepsi mereka terhadap suatu konsep dan untuk menjelaskan, mengartikan, menerjemahkan konsep-konsep tersebut ke dalam konteks yang berbeda serta mengaitkannya dengan pengalaman dan pengetahuan mereka yang sudah ada. Seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.